Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru angkatan 2020 di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Patut kita syukuri bahwasanya mahasiswa yang keterima tahun ini adalah sangat bersyukur karena diterima di Fakultas Adab sebagai benteng negara kita. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Budaya merupakan benteng negara sampai saat ini. Ialah bagaimana budaya mempunyai kontribusi besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Sayyidina Rabbi, yang mana pada pertemuan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat, meskipun ada yang masih dari rumah, tentunya ya daring. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran dan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya beserta Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 dan Wakil Dekan 3, dan juga staf yang telah yang berkontribusi di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Yang saya hormati juga LKM Fakultas Adab dan Ilmu Budaya dan juga beserta panitia PBAK 2020 yang telah tetap semangat dalam melaksanakan tugasnya, yaitu tugas di PBAK 2020. Materi kali ini ialah tentang kebangsaan. Namun saya mengangkat materi kebangsaan ini sebagaimana manifestasi budaya terhadap bangsa adalah penting bagi Indonesia. Kenapa? Budaya mempunyai hal sangat penting dalam kemajuan bangsa Indonesia. Indonesia adalah negeri yang sangat luar biasa sampai saat ini. Karena kenapa? Indonesia ini mempunyai banyak beragam, seperti halnya suku, bahasa, dan berbagai macam budaya yang dilestarikan oleh masyarakat Indonesia. Budaya merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Maka dari itu saya mengajak teman-teman atau maba yang keterima di Fakultas Adab ini menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang masih sampai saat ini dilestarikan oleh daerah masing-masing. Tidak hanya ketika masuk ke Fakultas Adab, maka kalian itu kan beragam dari berbagai bahasa, budaya, dan bangsa. Dengan adanya inilah maka tumbuhlah rasa nasionalisme di dalam diri kita. Dengan beragam bahasa, semisal ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa, ada yang dari NTT, dan lain sebagainya. Ini mempunyai banyak beragam bahasa. Ada juga yang dari Madura terutama. Ketika nyampe ke Fakultas Adab, inilah pemersatu dari berbagai budaya di dalam bahasa. Ketika nyampe ke Fakultas Adab, tidak adanya diskriminasi di dalam Fakultas Adab. Ketika nyampe di Fakultas Adab dengan bahasa tadi, kita harus memakai bahasa nasional seperti Indonesia. Itu. Sehingga kenapa? Kalau pakai bahasa Jawa sih, ini salah satunya. Sedangkan yang bukan orang luar Jawa, ini tidak mengerti apa sih yang dibicarakan hal itu. Sehingga tumbuh rasa nasionalisme, misalnya dengan memakai bahasa Indonesia untuk menyelaraskan bahwasanya penting untuk tanpa adanya diskriminasi di Fakultas Adab terutama. Nilai-nilai budaya yang perlu kita cermati sampai saat ini ialah tentang adanya saling menghargai adat dari berbagai daerah. Ada yang kalau dari Aceh
tari saman dan lain sebagainya. Misal dari berbagai daerah itu mempunyai adat tersendiri. Ketika nyampe di Jogja ya kita harus saling menghargai hal itu. Yang kedua, mempelajari budaya sejak dini. Istilahnya dari teman-teman ketika sebelum nyampe di Jogja otomatis sudah paham persoalan budaya di daerah masing-masing, sehingga ketika nyampe di Fakultas Adat ini ada kolaborasi antara adat budaya Minangkabau, misalnya budaya Jawa seperti apa. Ini ketika menjadi sebuah satu kolaborasi, ini malah menjadi sebuah sorotan penting bagi tetap kemerdekaan Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga ialah sifat gotong royong. Maka dalam diri kita sebagai mahasiswa Fakultas Adat ini harus mempunyai rasa empati dalam diri kita, baik itu sesama etnis maupun sesama suku bangsa, baik itu ketika masuk Fakultas Adat ini tidak semuanya sama. Ada ya hal seperti itu, seperti Jawa, Bali juga beda, Minangkabau juga beda, Minang juga beda. Cara adat seperti itu. Yang keempat itu dalam persoalan budaya itulah memiliki sopan santun. Setiap bangsa mempunyai sifat mempunyai rasa sopan santun yang harus kita tampilkan di berbagai etnis tersebut. Istilahnya dari suku bahasa dan bahasanya. Yang kelima ialah solidaritas atau kerjasama. Dari sejak kita masuk Fakultas Adat, identitas Fakultas Adat itu ialah persoalan budaya. Kita brand yang dibangun di dari fakultas yang lain ialah persoalan kebudayaan. Maka dari itu ketika ada kolaborasi tentang persoalan kebudayaan itu sangat-sangat penting bagi saya, terutama karena saya juga pernah duduk di sini juga. Persoalan kebudayaan tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu penting juga adanya nanti misal ada sebuah pertunjukan, misal ada kolaborasi, menunjukkan sebuah identitas kita bahwasanya Indonesia ini beragam budaya. Maka dari itu dalam mempertahankan negara Indonesia kita perlu adanya pematangan di dalam diri kita, yaitu yang terlintas dalam pilar kebangsaan. Apa pilar kebangsaan itu? Ialah PBNU, bukan persoalan ini bukan PBNU yang seperti ini persoalan BNU, tapi P itu adalah singkatan dari pilar kebangsaan, ialah P Pancasila. Perlu kiranya menjadi sebuah identitas dalam diri kita itu. Pancasila menjadi sebuah framing dalam tindakan kita. Baik itu di sana adalah Tuhan Yang Maha Esa. Di sana dalam perumusan Pancasila itu tidak hanya adanya orang Islam, tapi bagaimana merangkul semua etnis, semua agama, sehingga tumbuhlah ketuhanan Yang Maha Esa. Karena tidak semua orang yang hidup di Indonesia itu beragama Islam, tapi beragam agama. Maka perlu kita telisik persoalan sejarah terlahirnya Pancasila. Itu penting bagi mahasiswa Fakultas Adat. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Kita kembali ke awal. Kita mempunyai dari berbagai suku, bahasa, dan budaya. Meskipun kita beragam, tapi kita tidak boleh
saling mendiskriminasi persoalan kebudayaan kita, bahasa kita. Maka dari itulah untuk tetap mempertahankan Indonesia ya dengan bersama kita, kolaborasi kita dalam tetap memperjuangkan kebudayaan kita menjadi sebuah benteng Indonesia maju. Yang ketiga, NKRI. NKRI sangat penting negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita berpecah belah, maka akan hancurlah Indonesia. Maka dari itu, sebagai mahasiswa Fakultas Adab, penting untuk tetap menjaga tentang NKRI harga mati. Undang-undang di situ sudah terlintas persoalan undang-undang kita, dalam perilaku kita dan lain sebagainya. Maka kesatuan dalam PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, undang-undang ini tidak bisa lepas dari dalam tubuh kita. Maka itulah yang harus kita tetap menjadi sebuah spirit bagi dalam persoalan perilaku dan bagaimana interaksi dengan masyarakat nantinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.